Sementara itu, di dalam tenda besar yang didirikan di atas tebing sungai, seorang kakek berkepala botak memimpin perundingan, menghadapi meja yang dikelilingi oleh 3 orang panglima dan 2 orang pendeta gundul. Kakek botak ini bukan orang sembarangan karena dialah panglima kerajaan Majapahit yang belum ada setahun diangkat oleh Raja Hayam Wuruk sebagai pengganti Latta Manjari yang lenyap. Kakek botak ini tadinya adalah seorang pendekar di pegunungan Anjas Moro, seorang keturunan Tionghoa tetapi memakai nama Jawa. Namanya Sungkara dan julukannya pendekar akhirat. Ilmu kepandaiannya memang tinggi sekali dan setelah mendemonstrasikan ilmu-ilmunya dan mengalahkan semua jago kerajaan, dia diangkat menjadi panglima dan mengepalai semua jagoan kerajaan. Pendekar akhirat ini pula lah yang berhasil menemukan peta rahasia yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang diperebutkan itu dan kini Raja Hayam Wuruk mengutus dia sendiri memimpin pasukan pengawal, membawa pembantu-pembantunya untuk menuju ke pulau di muara sungai Junrung karena kaum pendekar yang bertelinga tajam itu rupanya telah dapat mendengar akan hal ini sehingga pihak kerajaan merasa khawatir kalau mereka didahului oleh kaum pendekar. Pendekar akhirat Sungkara memblokir kedua tebing di kanan kiri muara dari mana mereka dapat menjaga dan memandang ke arah pulau-pulau itu, dan malam itu pendekar akhirat mengadakan perundingan dengan 5 orang pembantunya. 2 orang pendeta itu adalah Biksu Mahatra Sugara dan Biksu Mahayana Pamani, 2 orang pendeta biksu dari Champa yang kini diperbantukan oleh Raja Hayam Wuruk di istananya. Adapun 3 orang panglima yang berpakaian perang dan kelihatan gagah perkasa itu pun bukan sembarangan orang, melainkan jagoan-jagoan tingkat tinggi yang mengepalai pasukan pengawal istana. Maaf Panglima. Sungguh saya tidak mengerti mengapa Panglima begitu sabar dan mendiamkan saja berkumpulnya orang-orang pendekar itu. Mengapa memberi kesempatan kepada mereka sehingga membahayakan pusaka yang akan kita ambil? Bukankah lebih baik kita turun tangan mengusir mereka? Kalau mereka membangkang, apa sukarnya menangkap dan membasmi mereka sebagai pemberontak? Tanya Gagak Bajil, Panglima yang tampan, tinggi besar dan gagah perkasa, bermuka merah dan bermata lebar, pantas menjadi seorang panglima besar atau jenderal yang kosen. 2 orang panglima lainnya mengangguk-angguk menyatakan setuju dengan pertanyaan ini karena mereka pun merasa penasaran. Hanya kedua orang pendeta biksu itu yang duduk dengan tenang, tidak bicara apa-apa, hanya menanti apa yang akan menjadi jawaban pendekar akhirat. Kakek botak yang tubuhnya tinggi kurus itu tersenyum memandang si penanya, kemudian mempermainkan jari-jari tangannya, ditekuk-tekuk sehingga mengeluarkan bunyi krak-krok-krok. Tahukah kalian apa yang menyebabkan bunyi ini jika buku-buku jari ditekuk? Yang mendatangkan bunyi adalah pecahnya gelembung-gelembung yang terhimpit. Hehehe, Senopati Bajil, sebagai seorang senopati perang tentu engkau sudah tahu akan siasat-siasat perang, bukan? Ada saatnya menyerang, ada pula saatnya mundur dan ada saatnya bersabar menanti kesempatan baik. Menghadapi perguruan-perguruan orang pendekar sekarang ini, aku mengambil siasat menanti dan melihat. Mengertikah kalian semua mengapa kita harus menanti dan melihat apa yang akan mereka kerjakan? Kelima orang pembantunya itu tidak ada yang mengerti, dan Gagak Bajil berkata lagi, sungguh saya bingung. Mengapa Panglima mengambil siasat ini? Mereka adalah orang-orang pendekar dan di antara mereka banyak terdapat tokoh-tokoh sakti. Akan tetapi selama ini mereka tidak mengambil sikap bermusuh terhadap kerajaan. Jikalau sekarang kita mempergunakan kekuasaan minta mereka mundur, tentu mereka tidak membantah. Menurut para penyelidik, mereka itu bukan hanya sekedar tertarik untuk mendapatkan pusaka-pusaka, melainkan juga menggunakan kesempatan ini untuk beradu kanuragan, mengadu kepandaian untuk menentukan siapa yang pantas disebut jago nomor 1 atau datuk paling tinggi. Segala perkara kosong itu perlu apa dibiarkan mengacau usaha kita mencari pusaka. Senopati Gagak Bajil ini sejak kecil adalah orang peperangan, maka sikapnya jujur dan keras, siasatnya pun keras dan tidak mempunyai sifat pelintat-pelintut menggunakan akal bulus. Pendekar akhirat tertawa bergelak. Hahaha. Sekali ini engkau salah, Senopati Bajil. Bukan hanya kesalahan satu macam, melainkan semua pendapatmu itu keliru dan meleset.
Melihat sinar mata penuh tantangan dari atasannya itu, Gagak Bajil menunduk, dan suaranya perlahan ketika ia berkata, "Tentu Panglima yang benar, saya mohon penjelasan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan siasat Panglima." Pertama, perlu kalian berlima tahu bahwa peta yang ada pada kita hanyalah menunjukkan lintasan sungai yang sangat lebar ini sebagai petunjuk pertama. Hal ini menurut perkiraanku jelas menandakan bahwa tempat pusaka itu bukan di sini, melainkan harus dicari mulai dari tempat ini, yaitu pulau-pulau kecil yang berada di tengah muara. Karena belum diketahui jelas di mana tempatnya, sedangkan kita sendiri masih meraba-raba dan mencari-cari, perlu apa kita mendahului mereka mencari dan membiarkan mereka diam-diam mengawasi kita dan akan turun tangan apabila pusaka sudah kita dapatkan. Daripada diawasi, lebih mudah mengawasi. Orang-orang pendekar itu hidungnya tajam, biarlah mereka yang mencarikan untuk kita. Kalau secara kebetulan sekali di antara mereka ada yang berhasil, kita sergap. Kalau tidak demikian, bayangkan saja betapa besar bahayanya kalau kita mencari-cari dan ratusan orang pendekar itu mengintai seperti sekawanan burung Raja Wali mengintai mangsanya. Bagaimana pendapat kalian? 5 orang pembantu itu mengangguk-angguk tanda setuju. Kalau mereka tidak berhasil mencari dan pergi, sudahlah. Mereka tidak memusuhi kerajaan, maka apa untungnya kalau kita menggunakan kekerasan mengusir mereka sehingga menimbulkan dendam dan permusuhan karena benci kepada kerajaan? Bukankah rugi sekali kalau kita mengusir mereka? Pertama, mereka akan membenci dan memusuhi kerajaan. Kedua, mereka tentu penasaran dan akan mengintai gerak-gerik kita dalam mencari pusaka. Kembali 5 orang pembantunya mengangguk membenarkan dan diam-diam kagum akan pandangan yang luas dan perhitungan masak ini. Tentang mereka beradu kanuragan mengadu kepandaian di pulau itu? Hahaha. Biarlah. Makin berkurang kaum pendekar yang saling berbunuhan, makin kurang bahayanya bagi kerajaan. Selain itu aku pun ingin sekali menonton adu kanuragan. Haha, tak dapat disangkal pula bahwa tangan kita yang mempelajari banyak ilmu ini menjadi gatal-gatal kalau mendengar orang sakti mengadu-adu kanuragan. Apa salahnya kalau kita pun meramaikan adu kanuragan mereka itu? Kita berlima berenam dengan aku maksudku, agaknya bukan merupakan tanding yang lemah. Akan menggembirakan sekali. Haha. Kini 2 orang pendeta biksu itu yang mengangguk-angguk karena mereka berdua pun ingin sekali menyaksikan, bahkan kalau mungkin menguji kepandaian kaum pendekar yang terkenal dan terutama sekali jika dia yang nanti terpilih menjadi datuk nomor 1. Ketika perundingan di dalam kemah itu berlangsung, kakek Sentanu sedang bersemedi dengan tenangnya, sedangkan Brahma Wiraloka sudah pulas. Menjelang pagi, kakek Sentanu sadar dari semedinya karena ia mendengar suara perlahan di permukaan air, suara sebuah perahu meluncur datang mendekati perahunya. Namun kakek itu pura-pura tidak tahu dan duduk bersila dengan tenangnya, hanya diam-diam ia bersiap-siap menjaga diri dan muridnya kalau ada bahaya mengancam. Dari gerakan perahu ketika ia menghitung gerakan, ia tahu bahwa ada 6 orang meloncat ke atas perahunya. Dan orang-orang ini biarpun memiliki ginkan yang tinggi, bagi dia bukan merupakan lawan yang perlu dikhawatirkan. Maka dia tetap pura-pura tidak tahu. Kita sergap dan ikat, bisik seorang di antara mereka. Legalah hati kakek Sentanu. Bisikan itu mempunyai arti bahwa dia dan muridnya hanya akan ditangkap, tidak dibunuh, maka dia pun mengambil keputusan untuk tidak melakukan perlawanan. Hei, apa ini? Lepaskan. Brahma Wiraloka meronta-ronta dengan kaget ketika terbangun dan melihat ada seorang laki-laki mengikat kedua tangannya, Guru. Diamlah, Brahma Wiraloka. Mereka tidak berniat jahat, kata kakek Sentanu dengan sabar. Tidak berniat jahat mengapa membelenggu kita? Brahma Wiraloka membantah, terheran-heran. Kini kedua tangan guru dan murid itu telah dibelenggu ke belakang dan mereka melihat 6 orang laki-laki bersenjata golok besar berdiri di atas perahu. Engkau benar, orang tua.
Kami tidak berniat jahat. Bukankah kalian hendak menonton keramaian? Nah, ketua kami tidak ingin melihat penonton membuat ribut, akan tetapi juga tidak mau merampas hak seorang penonton. Mari, kalian akan mendapat tempat yang amat baik sehingga akan dapat menonton dengan enak, haha. Tubuh guru dan murid itu lalu diangkat, dipindahkan ke dalam perahu mereka yang mereka dayung cepat-cepat menuju ke sebuah pulau terbesar yang berada di tengah muara. Tanpa banyak cakap mereka meminggirkan perahu, disambut oleh seorang laki-laki berkumis pendek dan membawa sebatang keris di punggungnya. Sikapnya berwibawa, matanya tajam dan biarpun usianya paling banyak 45 tahun, namun mudah diduga bahwa dia tentulah pemimpin dari orang-orang ini. Lemparkan mereka di pantai, kemudian cepat sembunyikan perahu dan kembali bersembunyi di tempat semula, kata orang berkeris itu setelah melempar pandang kepada kakek Sentanu. Baik, ketua, jawab anak buahnya, namun orang berkeris itu sudah berkelebat cepat sekali, lenyap dari situ. Kakek Sentanu dan Brahma Wiraloka lalu digotong keluar dan ditinggalkan di pantai pulau itu, kemudian 6 orang bersama perahunya pergi. Semua ini dilakukan menjelang pagi ketika cuaca masih gelap. Keadaan sunyi sekali setelah orang-orang yang menangkap mereka itu pergi. Brahma Wiraloka memandang ke sekelilingnya. Pulau itu cukup besar, merupakan pulau berbentuk anak bukit yang tinggi juga. Hanya pantai di mana mereka ditinggalkan itu yang datar, akan tetapi dari tempat itu dapat diduga bahwa pantai lain di sekeliling pulau itu tentu merupakan tebing-tebing yang tinggi. Juga ia mendapat kenyataan bahwa pulau itu berada di muara paling ujung dan sudah berbatasan dengan laut sehingga kadang-kadang tampak ombak laut naik dan membentur tebing karang pulau itu di sebelah luar. Ketika berusaha memandang ke seberang, yaitu di kanan kiri sungai yang telah menjadi luas sekali itu, dia hanya melihat beberapa sinar api berkelap-kelip. Keadaan sunyi sekali seolah tempat itu tidak ada manusianya, padahal dia dapat menduga bahwa di sekitar tempat itu, mungkin di atas pulau dan sudah jelas sekali di seberang, di tebing-tebing tinggi, penuh dengan tokoh-tokoh pendekar yang sakti, penuh pula dengan pasukan pengawal. Hatinya berdebar tegang ketika ia teringat akan keadaan dirinya dan gurunya. Guru, murid masih tidak mengerti mengapa guru tidak melawan. Kita ini dibelenggu dan dilepaskan di sini. Apa sih kehendak mereka? Apakah benar-benar kita disuruh menonton akan tetapi tidak boleh bergerak maka dibelenggu seperti ini? Sabar dan tenanglah, Brahma Wiraloka. Engkau pergi hendak mencari pengalaman. Ingat? Nah, justru pengalaman-pengalaman yang tidak enaklah yang merupakan pengalaman tak terlupakan dan mengandung banyak pelajaran. Mereka itu tidak berniat jahat, karena kalau demikian, tentu tadi mereka akan membunuh kita dan tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka berbuat begitu. Mereka hanya menangkap kita dan buktinya kita ditinggalkan di sini. Akan tetapi mengapa, guru? Apa maksudnya semua? Aku sendiri tidak tahu dengan pasti, hanya dapat menduga-duga saja. Namun kalau dugaanku tidak meleset terlalu jauh, kita sekarang bukan menjadi penonton lagi, Brahma Wiraloka, melainkan ikut pula main dalam keramaian ini, bahkan menjadi pemegang peran babak pertama dalam adegan pembukaan. Brahma membelalakkan matanya. Apa maksud guru? Melihat adanya pasukan-pasukan kerajaan yang sudah memblokir tempat ini, agaknya para perguruan dan tokoh pendekar yang sudah berkumpul dengan sembunyi-sembunyi di sekitar tempat ini merasa ragu-ragu untuk memulai keramaian ini. Mereka mengambil sikap menunggu dan melihat, tidak ada yang berani memulai karena resiko dan bahayanya amat besar. Selain adanya saingan yang berat dan banyak jumlahnya, di sini terdapat pula pasukan kerajaan yang dipimpin sendiri oleh Panglima. Hal ini tentu saja bukan merupakan hal sepele yang boleh dibuat main-main. Oleh karena itu, dengan adanya kita sebagai orang luar atau katakan penonton, maka mereka mendapat kesempatan baik untuk menarik kita dan kita dijadikan semacam umpan, atau lebih tepat merupakan sumbu untuk meledakkan keramaian. Mereka semua bersembunyi,
Dan mereka taruh di sini yang dapat dilihat dari semua penjuru kalau matahari sudah muncul nanti. Kehadiran kita ini pasti menarik semua orang dan tentu akan ada yang mulai muncul sehingga pesta dapat dimulai. Kurang ajar sekali mereka. Brahma Wiraloka mengomel. Kalau aku mereka jadikan umpan masih tak mengapa. Akan tetapi mereka berani menangkap dan membelenggu guru. Siapakah mereka yang menangkap kita tadi, guru? Melihat sikap mereka dalam menggunakan perahu, kiranya tidak salah kalau aku menduga bahwa mereka adalah pimpinan Raja Ular Timur yang membantu ketua mereka dalam usaha perebutan ini. Si kumis yang berkeris tadi lihai dan cepat sekali gerakannya dan disebut ketua. Agaknya dialah ketua Raja Ular Timur. Raja Ular Timur merupakan kekuasaan tidak resmi di muara ini, dan sekali ini keramaian mengambil tempat di wilayah atau daerah kekuasaan Raja Ular Timur. Tegasnya, saat ini dapat dianggap bahwa Raja Ular Timur menjadi tuan rumah. Tuan rumah yang bukan hanya ingin menjadi penonton saja, bahkan ingin sekali memegang peran utama dan mendapatkan pusaka yang diperkirakan terdapat di dalam daerah operasi mereka. Maka melihat betapa keramaian ini dengan munculnya begitu banyak pasukan kerajaan, Raja Ular Timur kini mengambil prakarsa untuk menyalakan sumbu yang akan meledakkan keramaian, yaitu kita inilah. Sekarang, apa yang akan guru lakukan? Apakah kita akan mandah begini saja? Kakek itu tersenyum lebar. Semenjak Sentanu menjadi kakek Sentanu dan memelihara rambut, wajahnya yang dahulu selalu dingin membeku itu kini mulai tampak sinarnya dan terutama sekali kalau bicara dengan muridnya, ia mulai banyak tersenyum. Memang muridnya tidak seperti bocah biasa. Anak ini jalan pikirannya seperti orang tua, tidak kekanak-kanakan lagi, dan kecerewetannya menanyakan segala macam hal menandakan bahwa anak ini mempunyai hasrat besar untuk maju. Brahma, kalau aku menghendaki, apa sih sukarnya merobohkan 6 orang itu? Akan tetapi aku sengaja membiarkan mereka menangkap kita. Kalau saja tidak bersama engkau, tentu aku tidak sudi mengalami penghinaan dari pimpinan bajak ini. Engkau hendak mencari pengalaman dan berkenalan dengan tokoh-tokoh sakti. Nah, sekarang engkau berada di tengah-tengah dan akan mengalami sendiri keramaian itu. Karena inilah aku sengaja mengalah. Kita tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari masih terlalu pagi, matahari belum bersinar, tentu mereka belum dapat melihat kita. Tunggu saja nanti kalau matahari sudah bersinar, dan kalau ikan-ikan itu sudah melihat umpan yang lezat ini, tentu mereka akan bermunculan dan akan memenuhi idaman hatimu. Brahma Wiraloka tidak bertanya lagi dan kini ia diam-diam mengerahkan tenaganya untuk mencoba apakah dia akan dapat mematahkan belenggu yang mengikat kedua lengannya. Beberapa kali ia mengerahkan tenaganya, namun sia-sia saja. Belenggu itu terlalu kuat baginya. Biarpun kakek Sentanu tidak melihat usahanya ini, namun kiranya kakek itu mengetahui karena kakek itu berkata, "Muridku, usiamu belum cukup berlatih tenaga dalam, maka tenaga dasar darimu mana mungkin dapat mematahkan belenggu. Akan tetapi, lupakah engkau akan latihan pemelas otot dan tulang yang kuajarkan kepadamu?" Brahma Wiraloka tertegun. Tentu saja dia telah mempelajari ilmu pemelas otot dan tulang itu, yaitu ilmu melemaskan diri atau cara untuk melemaskan urat dan sambungan tulang. Dia tadinya tidak dapat mengerti mengapa untuk mematahkan belenggu yang kuat, gurunya menganjurkan dia ilmu itu. Dia tidak membantah dan mulailah ia mengumpulkan inderanya dan mengerahkan ilmu itu sehingga kedua lengannya menjadi lemas dan lunak. Seketika ikatan pada kedua pergelangan tangan itu menjadi mengendur dan ia menjadi girang sekali. Kiranya ilmu pemelas otot dan tulang bukan dipergunakan untuk mematahkan belenggu, melainkan untuk membuat kedua tangannya dapat dilolos keluar tanpa mematahkan belenggu. Ia mencoba dan dengan mudahnya ia menarik keluar tangannya dari ikatan. Guru, Brahma, berhasil. Bagus, tentu saja berhasil. Akan tetapi jangan sekali-kali membebaskan kedua tanganmu,
Bersikaplah seperti engkau terbelenggu. Brahma Wiraloka mengerti maksud kata-kata gurunya. Dia tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa belenggunya dapat terlepas. Maka sambil bersandar pada batu karang, Brahma Wiraloka mempermainkan belenggu itu dengan ilmu pemelas otot dan tulang, melolos tangannya lalu memasukkan lagi pada belenggu yang kini hanya merupakan lingkaran tali yang tiada gunanya itu. Dia terbelenggu, akan tetapi belenggu itu malah dapat ia pergunakan untuk berlatih pemelas otot dan tulang, sehingga diam-diam ia menertawakan kawanan bajak yang membelenggu tadi. Baru dia saja dapat membebaskan dari belenggu, apalagi gurunya. Sungguh kawanan bajak itu benar-benar tak tahu diri, berani mati membelenggu gurunya. Matahari mulai memancarkan sinarnya di permukaan pulau itu dan hati Brahma Wiraloka sudah mulai berdebar tegang dan gembira, bukan hanya karena sinar matahari telah mengusir hawa dingin, terutama sekali karena ia mengharapkan untuk dapat menyaksikan keramaian yang tentu akan segera dimulai. Namun sampai berapa lamanya, keadaan tetap sunyi. Agaknya para tokoh itu masih merasa segan dan malu-malu kucing untuk memulai dan membuka keramaian. Brahma Wiraloka telah memasukkan kembali kedua tangannya ke dalam tali pengikat dan bersandar pada batu karang seperti yang dilakukan gurunya. Kakek itu masih bersandar pada sisi batu seperti orang tidur, kelihatannya enak dan tenang saja. Tak lama kemudian, setelah Brahma Wiraloka hampir hilang sabarnya dan sudah bergerak hendak bertanya kepada gurunya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali seperti burung menyambar dan tahu-tahu di dekat mereka telah berdiri dua orang laki-laki tua yang berpakaian sederhana. Dua orang kakek itu usianya antara 50 tahun, yang seorang gemuk sekali, yang kedua amat kurus namun keduanya berpakaian sederhana, berjenggot dan bermata tajam. Setelah memandang kakek Sentanu dengan penuh perhatian, tiba-tiba si gemuk itu menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat dan berkata, "Ah, kiranya tetua yang berada di sini? Maafkan karena rambut tetua yang membuat saya tidak mengenal bahwa yang semalam berada di sini adalah Sentanu tetua dari perguruan awan." Mendengar ini, temannya yang kurus kelihatan kaget dan cepat berlutut memberi hormat. Kakek Sentanu menghela napas panjang. Kiranya rambut panjangnya itu tidak dapat menyembunyikan namanya. Ia mengerling dan melihat berkelebatnya bayangan orang. Tampak 6 orang pimpinan bajak bersama ketua mereka, dan jauh di sana tampak pula berkelebatnya banyak orang yang memiliki gerakan amat gesit tanda bahwa orang-orang pandai itu telah mulai berdatangan. Kemudian ia memandang orang gemuk yang mengenalnya, mengingat-ingat akan tetapi tidak mengenal si gemuk itu. Juga orang kurus itu ia tidak mengenalnya. Sementara itu, para pimpinan bajak Raja Ular Timur sudah datang mendekat. Mereka ini siap dengan senjata mereka, bahkan ketuanya yang belum mencabut senjata berkata, "Siapakah kalian berdua yang berani datang ke wilayah kami tanpa izin?" Akan tetapi pertanyaan ini sama sekali tidak diacuhkan oleh si gemuk dan si kurus itu, seolah-olah mereka itu hanya sekumpulan lalat saja dan pertanyaan itu seperti gonggongan anjing. Juga kakek Sentanu tidak mempedulikan mereka, kini bertanya kepada si gemuk, "Mataku yang sudah tua mungkin tidak awas lagi maka tidak dapat mengenal kalian berdua kamu yang gagah perkasa. Siapakah kalian berdua yang mengenal aku orang tua tiada guna? Saya bernama Sangaji dan ini adalah Adika Wesi, pembantu saya. Kami berdua adalah utusan dari Pulau Naga Salju." "Utusan dari Pulau Naga Salju?" Brahma Wiraloka berteriak girang dan anak ini sudah menarik kedua tangannya terlepas dari ikatan sambil melompat berdiri. "Utusan dari Pulau Naga Salju?" Para pimpinan Raja Ular Timur berseru kaget sekali. Mendengar disebutnya Pulau Naga Salju bagi mereka seperti mendengar bunyi guntur di tengah hari. Dua utusan Pulau Naga Salju itu lalu bangkit berdiri setelah memberi hormat kepada kakek Sentanu. Kemudian mereka membalikkan tubuh menghadapi pimpinan Raja Ular Timur. Sangaji, wakil dari Pulau Naga Salju itu berkata dingin. Raja Ular Timur seperti dipimpin orang-orang buta dan lancang,
berani menghina seorang tetua yang patut dihormati. Kami berdua utusan Pulau Naga Salju ingin meninjau pertemuan satria yang kabarnya akan diadakan di sini. Apakah pihak Raja Ular Timur keberatan dengan kehadiran kami? 6 orang pimpinan Raja Ular Timur bersama ketua mereka itu tadi tidak hanya kaget mendengar nama Pulau Naga Salju, juga melihat betapa wakil Pulau Naga Salju begitu menghormati si kakek tua, dan kaget pula melihat bocah itu ternyata mampu melepaskan ikatan tangannya. Ketuanya yang berkeris di punggungnya cepat menguasai diri dan kini merangkapkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda menghormati sambil berkata, "Maaf, maaf. Tidak mengenal maka tak sayang," kata orang. "Karena tidak mengenal maka kami berlaku kurang hormat yang berpura-pura sebagai penonton lemah. Tidak mengenal kalian berdua sebagai utusan Pulau Naga Salju yang terhormat. Setelah mengenal kami persilakan kalian berdua dan juga tetua untuk naik ke tengah pulau." 2 orang kakek gemuk dan kurus itu tanpa banyak cakap lagi lalu melangkah dan naik ke atas bukit, diikuti oleh 7 orang pimpinan Raja Ular Timur. Adapun kakek Sentanu, sekali menggerakkan tangan telah mematahkan belenggunya, kemudian menggandeng tangan muridnya dan berkata, "Hebat! Pulau Naga Salju mengirim wakilnya. Keramaian dimulai dan engkau akan menyaksikan pertunjukan menarik. Mari kita naik." Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.